Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Linda Twins. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit akibat virus DNA part 2 bersama saya, Linda. Jangan lupa like and subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Mari kita simak video ini sampai akhir. Baiklah, kita akan membahas virus DNA yang mengakibatkan penyakit. Yang pertama adalah virus variola. Virus variola memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, virus variola adalah virus yang menyebabkan cacar atau smallpox. Selanjutnya, virus variola merupakan penyakit menular yang berbahaya, namun kini telah diberantas dari dunia. Virus variola sering disebut dengan cacar, maka cacar adalah penyakit infeksius yang sangat menular dan dapat berakibat fatal. Virus variola muncul pada pembuluh darah kecil, pada kulit, mulut, dan kerongkongan. Pada kulit, virus variola akan menimbulkan ruam dan kemudian luka berisi cairan. Virus variola terbagi atas dua, variola mayor dan variola minor. Perbedaannya, variola mayor menyebabkan penyakit yang lebih serius dan tingkat kematiannya mencapai 30-35%. Sehingga virus mayor juga dapat menginfeksi pada bagian wajah, sekitar 65-85% pada penderita. Variola minor menyebabkan penyakit yang lebih ringan yang sering kita dengar dengan nama alastrim, cottonpox, miltpox, waypox, dan Caban-Its yang menyebabkan kematian hanya 1% pada penderitanya. Cacar adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Berbagai jenis virus dapat menimbulkan berbagai jenis cacar. Sekarang, pada umumnya, cacar diketahui ada 3 jenis. Yang pertama adalah cacar air, atau sering disebut dengan chickenpox. Disebabkan oleh virus Varicella zoster. Yang kedua adalah cacar api. Kondisi ini merupakan lanjutan dari cacar air karena adanya infeksi sebelumnya yang dilakukan oleh virus Varicella zoster. Yang ketiga adalah cacar yang diakibatkan oleh virus variola atau smallpox, di mana cacar virus variola ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, jenis cacar ini dapat menyebar melalui kontak erat dengan penderita cacar dan memiliki masa inkubasi sekitar 7 sampai dengan 17 hari setelah terpapar virus. Jenis cacar ini sudah dinyatakan punah oleh WHO. Dan di Indonesia sendiri, terakhir kasus cacar terjadi pada tahun 1974. Gejala cacar ini mirip dengan cacar air, hanya saja bintil-bintilnya lebih cepat mengering. Karakteristik virus variola. Dilihat dari jenisnya, virus variola memiliki dua varian utama, yaitu variola mayor dan variola minor. Famili termasuk dalam keluarga poxvirus yang dikenal sebagai virus hewan yang besar dan memiliki inti DNA. Ketahanannya, virus ini bisa tahan lama walaupun disimpan pada suhu dingin dan dapat diinaktivasi pada panas ataupun kloroform. Inangnya, manusia merupakan satu-satunya mamalia yang secara alami rentan terhadap virus variola.
Sekarang kita akan membahas gejala virus variola mayor dan virus variola minor. Untuk gejala variola mayor, terdapat beberapa gejala, yaitu gejala akan dimulai pada 7-17 hari setelah terinfeksi. Orang yang terinfeksi akan mengalami beberapa gangguan, seperti demam, sakit kepala, dan sakit punggung, serta terasa sakit berat. Setelah 2 atau 3 hari kemudian, ruam akan muncul berupa bercak-bercak merah pipi pada bagian mulut dan wajah. Selanjutnya, akan menyebar pada batang tubuh, tungkai, tangan, dan kaki. Setelah ruam muncul, 7-10 hari pertama merupakan masa-masa infeksius yang paling menular. Setelah 1 atau 2 hari, bintik-bintik tersebut akan berubah menjadi lepuhan yang berisi dengan nanah. Kemudian, 8 atau 9 hari, pada masa pustula menjadi berkerak. Dan pada masa-masa ini, variola dapat menginfeksi pada bagian paru-paru, otak, tulang, dan lainnya. Sekitar 30% penderita cacar variola mayor berdasarkan data banyak yang meninggal. Beberapa varietas memiliki bekas luka besar dan merusak penampilan. Hal ini berbeda dengan gejala variola minor. Dalam bentuk yang kurang parah, gejalanya pun mirip dan tidak terlalu parah. Ruamnya tidak terlalu meluas dan kurang dari 1% orang meninggal dunia akibat infeksinya. Penularan virus variola. Yang pertama adalah kontak langsung. Penularan terjadi melalui kontak dekat dengan penderita. Misalnya melalui percikan dari batuk, bersin, ataupun berbicara. Yang kedua, kontak tidak langsung. Dapat juga menular melalui benda-benda yang terkontaminasi, seperti pakaian, spray, maupun lainnya. Namun hal ini kemungkinan terjadi sangat kecil. Penularan melalui udara. Jarang terjadi, namun bisa menyebar melalui udara di dalam ruangan tertutup, menginfeksi orang di ruangan atau lantai lainnya. Selanjutnya, virus yang kedua adalah cytomegalovirus atau CMV. CMV adalah virus yang umum dan dapat menyebabkan masalah serius pada kelompok yang rentan, seperti janin, bayi baru lahir, dan orang yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah. Ciri-ciri CMV antara lain termasuk famili Herpesviridae, yaitu CMV adalah anggota dari famili virus herpes. Mengandung DNA, jadi virus CMV memiliki genom DNA yang sangat besar. Infeksinya bersifat laten, artinya CMV dapat tetap laten dalam tubuh setelah infeksi awal dan dapat beraktivasi. Menular melalui cairan tubuh. CMV dapat menyebar melalui air liur, urin, darah, ASI, dan cairan tubuh lainnya. Baiklah, kita akan membahas lanjutan dari ciri-ciri CMV, yaitu 1. Bahwa virus CMV dapat menyebabkan infeksi kontinental, karena CMV dapat ditularkan dari ibu hamil ke janin. Selanjutnya, gejala CMV ini bervariasi. Infeksi CMV dapat tanpa gejala atau menyebabkan gejala ringan hingga berat, tergantung pada status kekebalan tubuh. Virus yang umumnya, CMV ini ditemukan di seluruh dunia. Dan CMV dapat menyebabkan infeksi pada semua orang-orang di segala jenis usia. CMV ini juga dapat tinggal di tubuh seumur hidup. Kebanyakan orang tidak tahu mereka memiliki CMV
karena jarang menimbulkan masalah pada orang sehat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara penularan virus CMV. Yang pertama adalah dengan cara kontak langsung, yaitu melalui cairan tubuh seperti air liur, urin, darah, ASI, menyentuh mata atau bagian dalam hidung atau mulut, setelah bersentuhan dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi dan kontak seksual dengan orang yang terinfeksi. Yang kedua, transfusi darah. Yang ketiga, transplantasi organ. Yang keempat, dari ibu ke janin, maka selama kehamilan, persalinan, atau menyusui merupakan cara penularan CMV. Adapun gejala virus CMV, dalam beberapa kasus, infeksi pada orang sehat dapat menyebabkan penyakit ringan, meliputi demam, sakit tenggorokan, kelelahan, pembengkakan kelenjar. Kadang-kadang CMV dapat menyebabkan mononukleosis atau hepatitis, masalah pada hati. Orang dengan sistem kekebalan lemah yang terkena virus CMV dapat mengalami gejala yang lebih serius yang mempengaruhi mata, paru-paru, hati, kerongkongan, lambung, dan usus. Begitu juga pada bayi yang lahir dengan virus CMV dapat mengalami masalah pada otak, hati, limpa, paru-paru, dan pertumbuhan. Selanjutnya, komplikasi virus CMV. Adapun beberapa komplikasi yang ditimbulkan dari gejala CMV, yaitu kehilangan penglihatan akibat radang lapisan penginderaan cahaya mata atau retinitis, masalah sistem pencernaan termasuk radang usus besar, kerongkongan, dan hati. Masalah sistem saraf meliputi radang otak atau ensefalitis dan radang paru-paru. Selanjutnya, pada bayi dapat menyebabkan beberapa komplikasi, antara lain gangguan pendengaran, cacat intelektual, masalah penglihatan, kejang, kurang koordinasi, dan kelemahan atau masalah pada otot. Baiklah, kita akan membahas tentang pengobatan virus CMV. Yang pertama adalah antiviral. Antiviral merupakan obat yang dapat digunakan untuk mengatasi virus CMV. Yang kedua adalah pengobatan simptomatik. Pengobatan simptomatik untuk gejala ringan, pengobatan ini bisa berfokus pada perawatan simptomatik, seperti analgesik, untuk mengatasi nyeri dan demam yang timbul akibat gejala dari CMV. Sedangkan pada bayi dengan tanda-tanda infeksi CMV kongenital saat lahir, obat antivirus terutama valgociclovir dapat memperbaiki pendengaran dan perkembangan anak yang terhambat. Yang ketiga, terapi imunomodulator. Dalam beberapa kasus, terapi imunomodulator dapat digunakan untuk membantu meningkatkan respon imun pada pasien CMV. Selanjutnya, yang keempat adalah pemantauan. Untuk pasien dengan risiko tinggi, dokter biasanya melakukan pemantauan dengan ketat terhadap perkembangan infeksi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and like video ini jika kalian suka. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Terima kasih.